Development atau POD. Karena kan POD ini kan cukup kompleks ya pembahasannya. Jadi kali ini kita akan bagi ke beberapa sesi. Tentunya kita akan membahas secara rinci mengenai bab POD nih, ya kan? Banyak nih orang yang dengar istilah POD, tapi kan belum tentu kan orang itu paham gimana prosesnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang udah berkecimpung langsung di dalam penyusunan POD ini. Kita kedatangan Kak Senza. Halo Kak Senza, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik Kak. Nah, jadi for your information ya guys, jadi Kak Senza ini merupakan seorang engineer yang udah profesional nih, bisa dibilang sudah profesional. Jadi untuk masalah POD ini beliau pasti udah khatam ya. Nah, tapi kan sebagian orang ini kan belum mengenal banget nih Kak POD ini. Jadi mulai lewat episode ini kita akan bahas tentang tuntas mulai dari pengertian nih, dasar hukum dan juga sampai bagaimana implementasinya langsung dengan Kak Senza ini. Jadi langsung aja nih ya Kak, ke sesi yang pertama itu adalah mengenai secara umum dulu nih Kak. Jadi apa sih Kak POD ini? Sebelumnya halo juga Kak Dinda, dan halo juga buat semua Petrotips yang udah nonton sesi kali ini. Nah, seneng banget nih aku bisa ngobrol di Petromind hari ini. Nah, jadi Plan of Development atau biasa disingkat dengan POD sendiri itu merupakan rencana pengembangan satu atau lebih lapangan minyak dan gas bumi secara terpadu. Dokumen ini sendiri disusun oleh kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS dan disetujui oleh SKK Migas serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, POD ini sendiri menjadi dasar agar pengembangan dan produksi cadangan hidrokarbon itu bisa dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomis, lingkungan, keselamatan, serta tentu saja juga regulasi yang sedang berlaku. Jadi POD ini bisa dibilang seperti peta besar atau guide-nya nih ya Kak sebelum lapangan itu benar-benar diproduksi. Nah, benar banget tuh Kak. Jadi tanpa POD yang disetujui, sebuah lapangan itu tidak bisa masuk ke tahap produksi. Nah, jadi POD ini itu seperti jembatan antara fase eksplorasi dan fase eksploitasi, di mana tujuannya itu untuk memastikan semua rencana pengembangan sudah matang dari sisi teknis maupun dari sisi ekonominya juga. Oh gitu ya Kak. Oh ini sih Kak, kan POD ini kan pasti punya dasar hukumnya nih ya Kak. Karena dimanapun di setiap kegiatan di sektor migas ini pasti kita punya yang namanya pijakan. Nah Kak Senza sebenarnya regulasi apa aja sih yang dipakai oleh SKK Migas dan juga K3S ini dalam penyusunan POD ini? Pertanyaannya nih bagus banget nih. Jadi penyusunan dan pelaksanaan POD itu diatur dalam Pedoman Tata Kerja atau PTK POD itu sendiri yang diterbitkan oleh SKK Migas. Dan saat ini dokumen resminya itu sudah sampai revisi ketiga Kak. Nah, jadi dalam pedoman itu ya, dasar hukumnya itu dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama itu ada dasar hukum utama, dan yang kedua itu merupakan referensi hukum pendukungnya itu. Nah, dasar-dasar hukum utamanya itu yang pertama meliputi beberapa undang-undang seperti contohnya itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36. Dan contoh lainnya itu ada seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas dan terakhir diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2009. Juga ada Peraturan Presiden nih Nomor 95 Tahun 2012 dan ada Peraturan Perpres Nomor 9 Tahun 2013. Nah, Perpres Nomor 36 Tahun 2018 yang menetapkan SKK Migas ini sebagai lembaga pelaksana kegiatan usaha hulu migas, dan tentu saja setiap KKKS antar pemerintah dan kontraktor juga memiliki kekuatan hukum tersendiri dalam penyusunan POD. Oh, jadi seluruh kegiatan pengembangan lapangan migas ini punya dasar yang hukum yang kuat nih ya Kak. Jadi nggak bisa nih namanya kita sembarangan ya Kak. Nah, benar itu Kak, karena pada dasarnya cadangan hidrokarbon kan merupakan aset negara ya Kak. Nah, jadi setiap langkahnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara ekonomi. Dari referensi hukum pendukung itu juga ada ya Kak, yang menjadi acuan teknis maupun acuan administratif Kak. Antaranya itu ada PTK nomor 007 tentang rantai suplai dan pengadaan barang atau pengadaan jasa, dan juga ada PTK nomor 017 mengenai
hubungan masyarakat dan pengembangan masyarakat atau biasa disebut dengan CSR, dan masih banyak lagi nih Kak. Waduh, ternyata banyak banget ya Kak peraturannya. Jadi tadi kan yang disebutin juga baru beberapa kan, pasti ada banyak banget ya ampun. Nah iya, jadi karena setiap POD itu harus komplian terhadap semua regulasi itu Kak Dinda. Jadi SKK Migas ini harus memastikan bahwa rencana pengembangan tidak hanya layak secara teknis dan ekonomi, tetapi juga taat hukum dan sesuai kebijakan energi nasional. Wah ini tuh insight yang sangat luar biasa ya Kak. Jadi gini Kak Senza, kan untuk semua Petrokids. Jadi semoga nih obrolan kali ini tuh kan kalian punya pandangan secara umum dulu mengenai POD itu sendiri. Nah di sesi selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai plan of development. Stay tune. Kembali lagi bersama aku Dinda sebagai host di Petromedia sendiri. Jadi kita sekarang memasuki ke sesi 2 pembahasan mengenai bab 2 dari POD itu sendiri. Nah kita itu masih bersama narasumber kita tentunya ada Kak Senza. Kak Senza, ini tuh kita akan bahas mengenai bab 2 POD nih Kak. Halo juga Kak Dinda, halo juga buat semua para pendengar. Nah, topik kali ini nih menurutku itu berat tapi menarik banget, apalagi buat teman-teman yang lagi di fase pengembangan lapangan ya. Jadi banyak banget nih aspek teknis dan administratif yang perlu dipahami, terutama dari sisi regulasi SKK Migas itu sendiri. Nah itu Kak, kan banyak orang ya Kak yang tahu nih istilah migas, tapi mereka itu nggak tahu nih gimana struktur dan juga prosesnya. Apalagi di bab 2 ini di bab 2 bab 2 PTK ini kan kita bahas mengenai jenis-jenis dari POD itu sendiri. Nah bener banget nih Kak, jadi di bab 2 ini dijelasin lengkap banget soal jenis-jenis POD, mulai dari POD 1, POD 2, dan seterusnya. Juga ada POD bertahap, terus ada OPL atau OPLL, sampai PUP alias Put on Production. Nah masing-masing ini punya konteks dan kriteria tersendiri. Gitu ya Kak. Nah kita mulai dari yang paling umum nih Kak, yang paling pertama dan juga yang paling sering dibahas itu ada yang namanya POD 1. Jadi sebenarnya itu POD 1 itu apa ya Kak? Nah, oke, jadi gini, POD 1 itu merupakan rencana pengembangan pertama dari suatu wilayah kerja setelah masa eksplorasi. Jadi, inti dari POD 1 sendiri itu begitu cadangan komersial udah terbukti, perusahaan atau KKKS wajib menyusun POD 1 sebagai dasar untuk memulai tahap-tahap eksploitasi. Oh kalau gitu berarti POD 1 ini kayak proposal resmi gitu ya untuk ke pemerintahan ya Kak? Nah iya bener banget, Nika bisa dibilang gitu juga. Dan kalau misalnya POD 1 ini disetujui, status wilayah kerja itu bisa langsung berubah dari eksplorasi fase ke fase eksploitasi. Artinya KKKS itu udah boleh mulai produksi komersial. Nah, untuk POD 1 itu wewenang untuk menyetujuinya itu siapa ya Kak? Nah, untuk POD 1 sendiri itu persetujuannya dilakukan oleh Menteri ESDM saat ini, tapi tentu setelah mendapat pertimbangan dari SKK Migas ya Kak. Jadi SKK Migas itu berperan sebagai reviewer teknis dan ekonominya. Nah, terus nih Kak, misalkan nanti di tengah ini tuh ternyata ada perubahan dari rencana pengembangannya, misalnya dari jumlah sumurnya ataupun desain fasilitas yang berubah, itu gimana ya Kak? Nah, itu juga diatur di bab 2. Jadi kalau ada perubahan terhadap POD 1, baik di sisi teknis, keekonomian, atau investasi, KKKS itu harus ajukan revisi ke SKK Migas lagi. Dan SKK Migas akan menilai ulang dampaknya terhadap keekonomian proyek secara keseluruhan. Oke, jadi bisa dibilang kalau ini tuh POD itu nggak bisa diubah asal diubah aja di tengah jalan ya Kak, harus tetap lewat mekanisme formal. Nah bener banget tuh Kak, jadi tujuannya sendiri itu biar semua pengembangan itu tetap terkontrol dan optimal secara nasional. Betul. Gini deh Kak, tadi kan POD 1 udah tuntas nih Kak, sekarang ke POD 2 nih Kak. Sebenarnya POD 2 ini bahas tentang POD 2 dan seterusnya ya Kak? Nah iya, jadi kalau di wilayah satu wilayah kerja, KKKS itu menemukan lapangan baru lagi. Jadi harus dibikin POD
yang baru juga. Jadi di POD 2 dan seterusnya ini digunakan untuk pengembangan lapangan baru di dalam wilayah kerja yang sudah punya POD 1. Misalnya nih di satu blok ada 3 struktur. Yang pertama itu udah dikembangkan lewat POD 1. Nah, 2 sisanya nanti itu masuk ke POD 2 dan masuk ke POD 3. Oh, jadi berarti tiap lapangan itu punya POD sendiri-sendiri ya, Kak? Nah iya, jadi karena karakteristik setiap lapangan itu unik ya Kak, bisa beda reservoir, beda fluida, fasilitasnya juga bisa beda-beda kan Kak. Nah jadi harus dinilai terpisah tuh Kak. Tapi karena wilayah kerja ini sudah berstatus eksploitasi, approvalnya itu cukup dari kepala SKK migasnya sendiri. Oh oke, jadi kalau gitu level persetujuannya tuh turun ya Kak, dari yang awalnya menteri ke kepala SKK migas aja? Nah bener banget tuh Kak Dinda. Jadi karena konteksnya ini sudah dalam fase produksi gitu ya Kak. Oke. Jadi ini sih Kak, kita bahas bagian yang POD yang selanjutnya, yaitu POD bertahap. Jadi kenapa sih Kak kadang kita tuh nggak langsung full scale aja, kenapa tetap harus pakai bertahap segala? Nah iya nih, ini juga lumayan sering jadi diskusi ya Kak Dinda. Jadi POD bertahap itu biasanya dilakukan kalau masih ada ketidakpastian subsurface yang cukup besar. Misalnya nih, dari data reservoir kita ini belum cukup lengkap atau masih ada risiko tinggi dalam memprediksi performa lapangan. Jadi buat kurangin resiko pengembangan itu salah, jadi kita pakai sebagian dulu ya Kak, kayak bertahap gitu ya? Nah, ya bener banget tuh Kak Dinda. Misalnya nih dari hasil studi GGR atau geologi, geofisik, dan reservoir itu masih belum meyakinkan untuk full development, maka dilakukan dulu fase 1 development. Tujuannya sendiri itu untuk mengonfirmasi model reservoir dan performa produksi kita. Jadi kayak uji coba pengembangan ya Kak istilahnya, tapi skalanya tuh lebih ke skala nyata ya? Nah iya Kak, jadi bukan sekedar uji laboratorium ya Kak, jadi ini tuh benar-benar investasi tahap pertama. Nah nanti setelah hasilnya itu sudah valid, baru lanjut ke fase 2 development. Ini sebenarnya ada kriteria khusus nggak sih Kak biar bisa dikategorikan sebagai POD pertama? Nah ada nih Kak, beberapa antaranya itu misalnya yang pertama itu jumlah sumur tambahannya itu harus lebih dari jumlah total sumur sebelumnya. Dan yang kedua itu biaya investasi fasilitas tambahan itu lebih dari total biaya investasi sebelumnya. Atau yang terakhir itu proyeknya memerlukan upgrade yang besar terhadap fasilitas utama produksi. Wah, berarti kalau gitu investasinya itu besar banget ya Kak buat masuk ke POD bertahap ini? Nah iya tuh Kak, bener banget tuh Kak. Selain itu ya Kak, itu bisa juga kalau integrasi dengan lapangan lain yang berdekatan. Misalnya nih 2 lapangan kecil di sekitar area yang sama ya Kak, itu dikembangkan bersama supaya lebih ekonomis Kak. Nah aku mau nanya nih Kak, kalau misalkan IOR, proyek IOR tuh bisa termasuk juga nggak ya? Nah iya Kak, bener banget termasuk Kak. Kan ada water flood, ada IOR atau enhanced gas recovery, itu juga masuk ke kategori POD bertahap karena tujuannya sendiri itu kan untuk meningkatkan cadangan tambahan ya Kak. Jadi jadi ini Kak, maaf memotong ya, tadi buat approvalnya itu tetap di mana ya Kak approvalnya itu? tetap di SKK migas, tapi kalau EKKS-nya minta intensif, persetujuannya itu bakal mempertimbangkan isi kontrak dan aturan insentif yang berlaku. Nah kita lanjut ke ada istilah OPL dan OPLL Kak. Jadi istilah ini kan sering banget muncul di presentasi dari SKK migas itu sendiri. Sebenarnya bedanya apa ya Kak dengan POD bertahap ini? Nah ini tuh beda arah sih Kak. Kalau POD bertahap itu pengembangan lanjutan yang besar, sedangkan OPL dan OPLL itu optimasi Kak. Jadi fokusnya itu di efisiensi, bukan ekspansi besar-besaran Kak. Oh jadi kayak perbaikan sistem ya Kak? Nah kurang lebih itu gitu Kak. Misalnya nih lapangan udah berproduksi tapi mau dioptimasi. Jadi kan nambah ya 1-2 sumur tambahan, terus pasang artificial lift lagi atau upgrade fasilitas kecil gitu Kak. Oh kalau POD ini apakah ada kriteria formalnya ya Kak? Ada Kak, misalnya nih tambahan sumur itu kurang dari jumlah total sumur sebelumnya. Nah tambahan biaya investasi juga kurang dari total biaya investasi sebelumnya, ataupun risiko subsurface-nya itu kecil dan fokus pembahasan lebih ke optimasi produksi bukan. Untuk POD ini berarti approval-nya juga beda ya? Nah iya Kak, jadi kalau biaya investasinya itu di bawah 700 juta US dollar ya Kak, disetujui oleh Deputi Perencanaan SKK Migas, tapi kalau lebih dari itu tetap naik ke Kepala SKK Migas Kak. Oh jadi approval-nya tuh ini bisa dibilang lebih cepat ya prosesnya, tapi juga karena juga resikonya yang rendah ya Kak?
Nah benar Kak, jadi biasanya OPL itu lebih administratif dan teknisnya itu ringan, tapi tetap harus sesuai aturan supaya tetap ada pengawasan keekonomian Kak. Nah ini sih Kak, kita masuk ke yang sering jadi bahan diskusi di lapangan, yaitu ada yang namanya istilah POP ini, atau yang terakhir ya Kak, atau Proof on Production. Nah itu sebenarnya apa ya Kak? Nah ini menarik banget sih nih Kak. Jadi POP itu sebenarnya bukan POD, tapi semacam mekanisme awal untuk memproduksikan sumber eksplorasi yang udah terbukti punya hidrokarbon tapi belum siap masuk ke tahap POD penuh. Jadi kayak tes produksi ya di dunia nyata ya Kak? Nah persis gitu nih Kak, biasanya kita pakai exciting facilities di sekitar lapangan. Misalnya ada lapangan produksi dari lapangan lain yang masih punya kapasitas sisa. Nah itu bisa dipakai untuk uji produksi sementara. Tapi misalkan ya Kak, ternyata di lapangan itu kita nggak punya fasilitas produksi terdekat gitu ya Kak? Nah kalau nggak memungkinkan nih Kak, KKKS boleh ajukan pembangunan fasilitas kecil tambahan, tapi tetap dalam skala terbatas. Nah itu ada jumlah minimal sumbernya ya Kak? Ada nih, dalam satu POP maksimal 2 sumur aja, dan dalam satu struktur lapangan maksimalnya 2 kali POP. Dan kalau udah 2 kali harus lanjut ke POD nih Kak. Oh iya, kalau ini tuh approve-nya kemana ya Kak, kalau POP itu sendiri? Nah approvalnya sendiri ini dilakukan oleh Deputi Perencanaan SKK Migas Kak. Jadi ya dilakukan oleh Deputi Perencanaan SKK Migas itu sendiri Kak. Jadi POP ini lebih kayak ke peralihan ya, antara dari tadi eksplorasi ke POD. Nah iya Kak, jadi kayak bridging phase gitu Kak. Dan biasanya dipakai buat dapat data produksi real yang nanti dipakai buat dasar penyusunan POD-nya Kak. Terakhir nih Kak, aku mau nanya, kalau misalkan nih POD itu nantinya disetujui, kemudian operator lapangannya itu ganti, itu gimana ya Kak prosesnya? Nah kalau operatornya diganti Kak, operator barunya itu wajib melanjutkan pelaksanaan POD yang sudah disetujui. Jadi tanggung jawabnya pindah, tapi rencana kerjanya itu tetap sama Kak. Berarti untuk POD ini nggak bisa dirubah secara sepihak gitu aja ya Kak? Nah benar banget nih Kak, jadi konsistensi itu jadi penting banget Kak. Nah, terus aku juga pernah baca nih Kak, di bab 2 ini ada beberapa poin bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan melalui approval resmi yang udah keluar. Itu maksudnya gimana ya Kak? Nah iya benar Kak, jadi kalau KKKS mau mulai kegiatan seperti pengeboran atau pengembangan fasilitas itu bisa dilakukan dulu asal udah disetujui sama Deputi Perencanaan SKK Migas. Tapi setelah itu tetap wajib ajukan dan dapat persetujuan POD-nya. Jadi ini tetap ada fleksibilitas ya, tapi biar proyeknya juga nggak terlalu lama gitu ya Kak? Nah iya, tapi tetap terkontrol harusnya ya Kak, karena tujuannya kan menjaga efisiensi tapi juga kepastian. Nah, kayaknya kita udah bahas cukup lengkap ya Kak untuk bab 2 POD ini buat semuanya, mulai dari punya setiap fungsinya dan juga approval-nya. Dan teman-teman tetap stay tune karena kita akan balik ke sesi 3 di mana kita akan membahas bab 3 dari POD itu sendiri. Nah iya sih, jadi semua mekanisme ini kan dibuat biar pengembangan lapangan migas di Indonesia itu tetap efisien ya Kak, juga transparan dan punya dampak positif buat negara Kak. Nah, setuju banget nih. Jadi buat para engineer nih, ya kan, khususnya yang lagi ke kegiatan pengembangan dan juga justify proyeknya itu udah mulai dimulai. Jadi pembahasan sesi 2 ini akan sangat membantu. Jadi di sesi 3 ini kita akan membahas lebih lengkap lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bye bye Kaca Tips. Halo Kaca Tips, sekali lagi bersama aku di kali ini kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam mengenai prosedur resmi pengajuan
nih Kak Dinda. Jadi POD itu kan wajib diajukan ya Kak setelah KKKS dan menemukan cadangan hidrokarbon yang dinyatakan komersial secara teknis dan ekonomi. Nah biasanya nih tahapannya ada beberapa ya Kak. Seperti yang pertama itu KKKS itu melakukan evaluasi hasil eksplorasi, lalu mengajukan penentuan status eksplorasi atau PSE ke SKK Migas. Nah yang kedua itu kalau misalnya hasil PSE menunjukkan bahwa temuan tersebut layak dikembangkan, barulah KKKS itu wajib menyusun dan mengajukan POD 1. Dan untuk langkah yang ketiga, di mana lapangan tambahan di wilayah yang sama itu bisa diajukan POD 2 atau POD selanjutnya. Oke, jadi POD itu izin resmi ya Kak, mulai dari mengembangkan lapangan setelah eksplorasi itu terbukti ya Kak. Nah benar banget tuh Kak, dan karena nilainya itu bisa bernilai miliaran dolar ya Kak, maka proses pengajuan dan evaluasinya itu gak bisa asal Kak. Semua itu udah diatur rinci di bab 3 ini Kak. Nah, sekarang kita masuk nih Kak ke bagian yang teknis banget ya Kak. Nah, ini itu kalau kita mau ngajuin POD ke SKK Migas itu urutannya gimana ya Kak? Nah oke, aku jelasin step by stepnya ya Kak Dinda. Jadi sesuai urutan di PTK itu gimana? Jadi yang pertama itu persiapan dan koordinasi awal KKKS itu melakukan kajian internal, yaitu geologi, reservoir, fasilitas, ekonomi, dan lingkungannya. Nah sebelum dokumen ini diserahkan, biasanya nih ada diskusi pra-POD antara KKKS dan SKK Migas nih Kak. Untuk apa? Jadi untuk menyepakati cakupan data dan metodologi yang dipakai. Nah untuk langkah keduanya ini ada pengajuan resmi KKKS, di mana KKKS itu menyampaikan surat pengantar resmi ke Kepala SKK Migas dengan tembusan ke Deputi Perencanaan dan Divisi Pengembangan Kak. Di pengembangan lapangan itu Kak, jadi surat ini harus dilampirkan dengan buku usulan POD lengkap, termasuk ringkasan eksekutif dan data teknisnya juga. Untuk langkah ketiga itu Kak, ada evaluasi Kak oleh SKK Migas sendiri setelah diterima. Jadi SKK Migas ini melakukan evaluasi lintas fungsi yang mencakup subsurface, terus ada fasilitas produksi, ada ekonomi dan komersial, ada lingkungan dan TKDN, serta aspek HSE dan jadwal proyeknya. Jadi evaluasi ini dilakukan oleh tim evaluasi POD di bawah koordinasi Deputi Perencanaan. Dan langkah keempatnya itu ada rapat pembahasan POD tim SKK Migas, di mana mengundang KKKS untuk rapat pembahasan POD. Nah, jadi di sini setiap aspek teknisnya itu dikritisi dan bisa dimintai revisi Kak. Untuk langkah kelima itu, setelah TP selesai, hasil evaluasi ini disusun menjadi nota dinas evaluasi POD yang memuat rekomendasi kepada Kepala SKK Migasnya. Untuk langkah keenamnya itu ada persetujuan akhir untuk POD 1, di mana rekomendasi SKK Migas itu diteruskan ke Menteri SDM melalui surat resmi untuk mendapatkan persetujuan final. Nah untuk POD 2 dan selanjutnya ini, Kepala SKK Migas ini berwenang memberikan persetujuan langsung jika memenuhi syarat. Jadi kurang lebih langkah-langkahnya itu seperti itu Kak. Wah, ternyata langkahnya panjang banget ya Kak ya. Jadi bisa dibilang kalau SKK Migas itu nggak cuma menyetujui aja nih, tapi juga mengawasi setiap prosesnya ya Kak. Nah iya, jadi SKK Migas ini berperan sebagai gatekeeper dan quality controller ya Kak. Jadi tujuannya sendiri itu supaya semua POD yang diajukan ini benar-benar kredibel, terus benar-benar efisien dan tidak menimbulkan potensi kerugian negara. Nah, selanjutnya ada klasifikasi nih Kak. Jadi kalau di dokumen yang aku lihat itu kan ada beberapa jenis POD dan juga POP. Bisa dijelasin nggak Kak satu persatu? Sebenarnya tadi kita udah bahas ya Kak di bab 2 ya, tapi bisa dijelasin nggak secara rincinya lagi? Nah boleh nih Kak, karena ini bagian yang sering bikin bingung ya Kak. Jadi aku jelasin satu persatu ya Kak. Nah jadi POD pertama itu pengembangan pertama di wilayah kerja. Jadi berdasarkan temuan eksplorasi yang baru dan butuh persetujuan Menteri SDM karena menunjukkan fase awal eksploitasi Kak. Dan untuk POD 2 dan selanjutnya itu jadi pengembangan lanjutan di wilayah kerja yang sama, itu biasanya setelah lapangan pertama sudah berproduksi Kak. Jadi disetujui oleh Kepala SKK Migas kecuali ada aspek strategis tertentu yang perlu pelibatan menteri. Yang selanjutnya itu ada POD bertahap yang diajukan jika lapangan dikembangkan bertahap karena kompleksitas teknis, keterbatasan infrastruktur, atau strategi ekonomi.
Jadi setiap tahap wajib memiliki parameter teknis nih Kak, dan keekonomian sendiri serta jadwal monitoring yang jelas. Selanjutnya itu ada OPL ya, atau optimasi pengembangan lapangan. Jadi pengembangan ulang atau optimasi pada lapangan yang sudah berproduksi dengan maksud meningkatkan recovery faktor atau efisiensi produksi. Juga ada OPLL atau optimasi pengembangan beberapa lapangan, di mana hampir sama seperti OPL Kak, tapi melibatkan beberapa lapangan yang terintegrasi dalam satu sistem produksi dan fasilitas bersama. Yang terakhir itu ada POP ya Kak, atau put on production, di mana rencana ini menyalurkan produksi dari sumber eksplorasi yang sudah menemukan hidrokarbon tanpa menunggu POD yang formal Kak. Oh, jadi POD itu semacam izin cepat ya Kak, sebelum POD finalnya itu keluar. Nah benar banget Kak, tapi kalau POP itu ya Kak tetap harus diajukan dengan kajian teknis singkat dan biasanya hanya berlaku untuk periode terbatas. Nah maksimalnya itu 2 tahun atau sampai POD disetujui penuh. Nah Kak, yang aku dengar-dengar ini kan juga nilai investasi itu kan menentukan nih siapa yang berhak untuk menyetujui POD ini. Gimana sih Kak aturannya? Nah jadi iya nih Kak, ada batas-batas nilai investasi yang jadi acuan Kak. Yang pertama itu kalau nilai investasi proyeknya kurang dari 700 juta dolar Amerika, maka cukup disetujui oleh Deputi Perencanaan SKK Migas. Dan kalau lebih dari 700 juta dolar, maka harus disetujui oleh Kepala SKK Migas Kak. Sedangkan untuk POD 1, walau nilainya itu kecil sekalipun tetap perlu persetujuan dari Menteri SDM. Oh, jadi bukan cuma teknis aja ya Kak yang mempengaruhi, tapi juga ada besarnya nilai proyeknya itu sendiri yang mempengaruhi jalur persetujuannya. Nah betul Kak, jadi ini untuk memastikan aja sih Kak, jadi ada level of oversight yang proporsional dengan skala proyek dan risikonya. Nah Kak, kan tadi kalau udah disetujui nih Kak, terus apakah selesai sampai situ aja, sampai disetujui aja, apa adakah langkah kelanjutannya Kak? Nah jadi nggak juga sih Kak. Begitu POD disetujui, ini KKKS ini wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan setiap tahun melalui laporan monitoring POD. Jadi SKK Migas ini kemudian melakukan evaluasi tahunan. Dan kalaupun ada deviasi signifikan dari rencana semula, bisa diminta revisi atau bahkan diajukan POD selanjutnya. Jadi prosesnya itu berkelanjutan dan dinamis Kak. Oh ya, ini keren banget ya untuk bab 3 ini, penjelasan Kak Saiza juga wow banget ya, sangat-sangat jelas. Jadi kan dari bab 3 ini kita belajar nih mengenai bahwa penyusunan dan juga pengajuan ini kayak monitoring maraton administratif dan juga teknis ya Kak, yang panjang, detail dan juga tentunya penuh tanggung jawab. Nah benar banget Kak, jadi seperti yang selalu aku bilang ya Kak, POD itu bukan sekedar dokumen, tapi itu cerminan profesionalisme industri migas di Indonesia Kak. Wah, mantep banget ya Kak Sayenza dan juga Petrotips. Jadi terima kasih nih Kak Sayenza untuk penjelasan yang super detail ini. Jadi buat teman-teman, ini adalah bab 3 dari POD ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 dari POD ini. Jadi tetap stay tune untuk penjelasan yang luar biasa selanjutnya. Tetap di Petromind, Exploring Energy, Expanding Mind. Halo Petrotips, sekali lagi bersama aku Dinda di episode 4 dari pembahasan POD ini. Nah, dari ini kita akan membahas mengulik lagi mengenai monitoring dari POD itu sendiri. Nah, topik ini kan sering banget dibahas kan, tapi juga banyak yang belum paham mengenai detail dari monitoring POD ini. Nah, tentunya masih bareng bersama Kak Sayenza di sini. Halo juga Kak Dinda. Nah jadi kabar baik banget nih Kak, akhirnya bisa diajak ngobrol santai soal topik yang biasanya dibahas di ruang meeting yang super formal itu ya Kak. Nah, jadi langsung aja nih Kak, sebenarnya monitoring POD itu apa ya Kak? Nah jadi gini Kak, monitoring POD itu intinya proses buat membandingkan antara rencana pengembangan lapangan migas yang udah disetujui lewat dokumen POD dengan realisasi di lapangan Kak. Jadi tujuannya sendiri itu untuk buat dapetin gambaran terbaru tentang sejauh mana implementasi itu berjalan, dan misal kalau ada perbedaan besar, kita bisa kasih rekomendasi perbaikan atau perubahan strategi biar hasilnya itu tetap maksimal buat negara Kak. Oh, jadi ini tuh semacam evaluasi lanjutan ya Kak? Kalau POD ini udah
disetujui. Nah benar Kak, jadi kalau waktu awal kita nyusun POD itu ibarat bikin peta jalan ya Kak. Nah monitoring ini tuh kayak kita ngecek GPS-nya nih Kak, masih di jalur yang benar atau enggak nih. Nah jadi misalnya nih produksi aktual ternyata lebih kecil dari rencana atau investasinya melonjak di luar prediksi. Nah dari situ tim monitoring ini bakal analisis dan kasih rekomendasi ke SKK Migas untuk langkah selanjutnya. Nah, kalau dari dokumen yang udah aku baca ini kan monitoring ini kan punya ruang lingkup yang cukup luas ya Kak. Itu gimana ya mengenai ruang lingkup ini? Nah benar banget nih Kak, jadi ruang lingkupnya itu mencakup semua aspek yang ada di surat persetujuan POD. Jadi bukan cuma teknis bawah permukaan aja Kak, tapi juga ada aspek fasilitas permukaan, terus komersial, keekonomian, sampai jadwal proyek dan profil produksi. Nah monitoringnya ini juga dimulai sejak POD disetujui sampai proyeknya selesai, atau bahkan sampai habis masa berlaku kontrak kerjasamanya. Jadi tergantung mana yang duluan Kak. Jadi ini jadi dari awal proyek sampai akhir itu bakal nanti tetap dipantau ya kalau nggak cuma dari awal aja nih ya. Nah bener Kak, dan yang wajib banget nih Kak, KKKS itu harus lapor perkembangan proyek secara periodik setiap kuartal pertama tiap tahun. Dan kalau dibutuhkan, SKK Migas juga bisa minta laporan sewaktu-waktu, terutama kalau ada hal penting yang butuh percepatan. Oh, jadi ini semacam dashboard ya Kak istilahnya. Nah bener Kak, jadi hasil evaluasi monitoringnya itu kan dilaporin ke Kepala SKK Migas dan juga ditampilkan di dashboard monitoring POD supaya fungsi-fungsi terkaitnya itu bisa langsung ditindaklanjuti Kak. Dan kalau KKKS ini nggak ngirim laporan sesuai jadwal ya Kak, maka SKK Migas ini bisa ngeluarin surat peringatan. Nah jadi ini juga bukan sekedar formalitas, tapi sistemnya yang serius juga buat menjaga akuntabilitas dari proyek Kak. Nah aku mau nanya lagi nih Kak, kalau misalkan nanti di tengah jalan nih tiba-tiba ternyata cadangannya itu berubah atau skenario pengembangannya itu udah nggak cocok lagi di lapangan itu gimana ya Kak? Nah kasus kayak gini nih Kak, ini sering banget kejadian ya Kak. Jadi kalau KKKS ini mau ubah angka cadangan atau skenario pengembangan, nah mereka itu harus lapor dulu ke fungsi yang ngatur monitoring POD di SKK Migas. Nanti dari situ akan keluar rekomendasi strategis apakah perlu revisi konsep pengembangan atau cukup lewat laporan monitoringnya aja. Nah tapi kalau perubahannya itu besar ya Kak, besar banget nih Kak, misalnya tambahan investasi lebih dari 30% atau ada skenario baru yang belum masuk dalam persetujuan POD, maka perubahan itu tuh harus dimasukkan ke dalam POD update Kak. Nah dan POD update ini perlu persetujuan langsung dari Kepala SKK Migas. Wah, jadi tetap ya prosesnya itu tetap formal tapi fleksibel ya Kak. Nah kalau kecil itu bisa lewat monitoring dan kalau besar itu harus lewat yang namanya persetujuan ulang, betul nggak Kak? Nah iya Kak, jadi biar tetap terkontrol nih Kak, tapi juga realistis dengan kondisi lapangan yang dinamis Kak. Gitu. Nah aku sempat tanya juga nih Kak mengenai bahwa di pedoman SKK Migas itu ada istilah tahapan monitoring itu dibagi menjadi beberapa tahap Kak. Boleh kita tolong nggak sih dijelasin tahapan monitoring itu apa aja Kak? Nah, jadi aku jelasin beberapa tahapnya nih ya Kak. Jadi di tahapan monitoring ini itu ngikutin fase pengembangan lapangan. Jadi ada 4 tahap pertama ya Kak. Yang pertama itu setelah POD disetujui Kak, biasanya masih tahap persiapan yaitu VEED dan EPCI atau pengeboran awal dan lapangan itu belum on stream. Dan untuk tahap keduanya sendiri Kak, pelaksanaan EPCI ini lapangan masih belum berproduksi tapi udah mulai instalasi fasilitas-fasilitasnya Kak. Dan untuk tahap ketiga, lapangan ini udah on stream alias udah mulai produksi tapi masih ada program kerja POD yang belum selesai Kak. Untuk tahap keempat ini, lapangan udah berproduksi penuh dan semua program kerja POD udah selesai, tinggal lanjut operasi sampai akhir masa kontrak atau sampai ekonomi limit Kak. Nah, tadi kan disebutkan ada jenis POP ya Kak, atau Production of Limit kalau nggak salah. Nah itu tuh kira-kira masuk ke tahap mana ya Kak? Nah, POP ini biasanya tuh masuk ke tahap 2 atau tahap 3 Kak, jadi tergantung kondisi lapangannya Kak. Jadi kadang dia itu muncul pas transisi dari instalasi ke produksi awal. Oh gitu. Wah ternyata penjelasan monitoring POD ini lumayan banyak ya teman-teman ya. Dan sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Kak Senza. Dan ternyata monitoring POD
ini nggak cuma mengenai laporan administratif, tapi juga merupakan bagian penting nih buat menjaga arah pengembangan lapangan migas agar tetap efisien dan juga sesuai target. Nah, ini nih Kak, saya nggak boleh nih kasih pesan terakhir buat yang perlu diingat mengenai monitoring dari POD ini. Kalau pesan terakhir ya Kak, menurut aku sih ada satu hal ya Kak. Jadi monitoring itu bukan pengawasan ya Kak, yang kaku ya Kak, tapi bentuk kolaborasi. Jadi antara KKKS dan SKK Migas itu harus sama-sama aktif supaya pengembangan lapangan migas ini bisa memberikan manfaat ekonomi yang maksimal buat negara dan tetap berjalan sesuai rencana teknis yang benar. Nah, setuju banget nih Kak. Jadi di monitoring POD ini, Petropips, itu semacam check up rutin buat lapangan migas biar nggak nyasar atau tetap sehat sampai akhir sumur ekonomisnya. Nah, makasih banyak Kak Saenza buat sharing buat sesi ini. Dan buat Petropips, semoga dimanapun kalian berada, jangan lupa energi itu bukan cuma tentang produksi, tapi juga tentang tanggung jawab dan juga pengawasan yang baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Petropips. Bye-bye. Halo Petropips, kembali lagi bersama aku Adinda. Di sini kita ke sesi, kita nggak nyangka ya, kita udah sampai di sesi 5. Di sesi episode spesial di mana ini akan bahas POD dan sanksinya. Apa yang terjadi jika K3S ini tidak melaksanakan rencana sesuai POD yang udah dia susun. Nah, Petropips, di sini kita membahas hal-hal yang sebelumnya belum kita bahas, di mana sebelumnya kan kita membahas mengenai POD, dasar hukumnya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan memasuki bab yang lebih tegas lagi nih mengenai sanksi dan juga pedoman tata kerja POD SKK Migas. Nah, karena di dunia migas sendiri itu setiap rencana itu kan punya tanggung jawab yang besar. Dan kalau rencana itu tidak dijalankan sesuai dengan komitmen yang telah dijelaskan, tentu aja bakal ada konsekuensinya. Nah, kita sudah bareng lagi bersama narasumber kita, Kak Saenza, yang udah menemani kita dengan setia dari sesi 1 sampai sesi 5 ini. Halo Kak Saenza. Oh juga Kak Dinda. Nah, jadi kan di dokumen di dokumen PTK ini kan ini ya Kak, membahas mengenai bab khusus nih tentang sanksi. Dan kenapa sih Kak sanksi ini perlu diatur secara resmi Kak? Nah, pertanyaannya bagus banget nih Kak Dinda. Jadi gini Kak, setelah suatu POD itu disetujui ya Kak oleh SKK Migas dan Menteri ESDM, maka KKKS itu berkewajiban Kak menjalankan kegiatan pengembangan lapangan sesuai rencana. Tapi kalau dalam praktiknya itu mereka tidak melaksanakan kewajiban, maka SKK Migas itu berhak mendapatkan sanksi ya Kak. Gitu ya Kak. Jadi tujuan dari pasal ini kan lebih mengikat ya Kak, biar mereka tidak sembarangan lah ya Kak. Nah, gini Kak, kalau ternyata ya, jadi SKK Migas ini kan bisa kasih sanksi atau jika kalau misalkan nanti K3S itu tidak menjalankan kewajibannya. Nah, tapi dalam kondisi apa aja sih Kak pemberian sanksi itu? Nah, jadi ada untuk kondisinya itu ada 2 kondisi utama yang dijelaskan di bab 5 ya Kak. Jadi yang pertama itu KKKS itu tidak menyampaikan laporan, di mana laporan monitoring POD dan sejenisnya itu minimal 1 kali dalam setahun Kak. Artinya mereka itu lalai dalam pelaporan perkembangan proyek yang seharusnya rutin dilakukan. Dan yang kedua, apabila KKKS tidak melaksanakan kegiatan utama selama 2 tahun sejak diperolehnya persetujuan POD, misalnya pengeboran sumur atau pembangunan fasilitas produksi. Ya, jadi kurang lebih poin-poinnya gitu sih Kak. Nah ternyata ya Kak, tadi kan ternyata banyak kondisinya ya Kak. Ada yang dia nggak nyampein laporan dan juga karena dia nggak melaksanakan kegiatan utamanya ya Kak. Nah misalkan ya Kak, kalau ternyata selama 2 tahun ini nggak ada aktivitas, bisa dianggap lalai nggak ya Kak? Nah bener banget nih Kak, karena dalam 2 tahun itu seharusnya kan sudah ada kemajuan fisik di lapangan ya Kak. Nah kalau misalnya nggak ada kemajuan fisik, berarti itu ada risiko keterlambatan pengembangan lapangan, dan SKK Migas itu yang harus turun tangan Kak. Terus ya Kak, bentuk sanksinya atau ininya apa namanya kecamannya itu apa ya Kak? Atau apakah ada tahapannya dulu atau langsung aja pemberian sanksi?
Nah, ini yang menarik sih Kak Dinda. Jadi SKK Migas itu gak langsung kasih sanksi berat kok Kak. Mereka itu melakukan pendekatan bertahap. Tahapnya sendiri itu ada beberapa ya Kak. Jadi yang pertama itu deputi yang membidangi perencanaan akan mengirim surat peringatan atau warning letter kepada KKKS. Nah, biasanya ini tuh dilakukan setelah ditemukan pelanggaran seperti 2 poin tadi ya Kak. Nah, yang kedua itu kalau misal KKKS tetap tidak melakukan perbaikan setelah 3 kali surat peringatan, maka SKK Migas ini berhak meninjau ulang persetujuan POD-nya Kak. Dan yang ketiga, kepala SKK Migas ini akan mengirim performance deficiency notice, yaitu surat resmi yang menandai bahwa kinerja KKKS itu dianggap tidak memenuhi standar Kak. Wah, istilahnya keren juga ya Kak. Ini ada istilah performance deficiency notice. Nah, ini tuh apa ya Kak, istilah formal penjelasannya gitu loh Kak? Nah, jadi performance deficiency notice itu merupakan istilah formalnya kan Kak. Dan di tahap ini tuh SKK Migas bisa juga memberikan sanksi administratif berupa penggantian pimpinan tertinggi KKKS yang dianggap bertanggung jawab Kak. Nah, ternyata ya Kak, misalkan sampai tetap nggak ada perubahan juga, apa langkah paling akhir nih yang bisa diambil oleh SKK Migas? Nah, kalau misal sampai tahap itu ya Kak, jadi SKK Migas ini bisa merekomendasikan loh Kak kepada Menteri SDM agar lapangan tersebut itu dikembalikan kepada pemerintah Kak. Artinya KKKS ini kehilangan hak pengelolaan atas lapangan tersebut karena tidak dilakukan kegiatan sesuai POD yang sudah disetujui Kak. Oh, jadi sampai separah itu ya Kak, sampai langsung pengalihan hak ini ya, hak kepemilikannya. Nah, jadi intinya SKK Migas itu bakal benar-benar memastikan ya setiap rencana itu pengembangan itu harus berjalan atau tidak. Jadi bukan cuma sekedar di atas kertas ya Kak. Nah, benar banget Kak Dinda. Jadi SKK Migas itu kan menjaga agar setiap POD yang disetujui ini benar-benar menghasilkan nilai bagi negara ya Kak. Nah, ini tuh soal kedisiplinan operasional, akuntabilitas kontrak, dan juga efisiensi pengelolaan sumber daya energi nasional Kak. Wah, keren banget ya Kak Saenza. Jadi di bab 5 ini Petropips, kita tuh bisa belajar bahwa di balik rencana besar seperti POD itu harus tetap ada sistem pengembangan yang ketat dan sistem pengawasan yang ketat dan juga transparan. Nah, jadi benar banget Kak. Jadi kan penting juga untuk diingat ya Kak, kalau sanksi itu bukan untuk menghukum tapi untuk menjaga komitmen dan profesionalisme KKS. Karena setiap keterlambatan atau kelalaian di sektor migas akan berdampak langsung pada ketahanan energi nasional Kak. Nah, setuju banget nih Kak Saenza. Nah, Petropips, sepertinya pembahasan mengenai bab 5 ini sudah lengkap dan juga mengenai sanksi dan pedoman itu sudah lengkap. Jadi semoga penjelasan kali ini membuat kalian lebih paham nih gimana pentingnya accountability di dunia migas. Sebelumnya terima kasih Kak Enza untuk sharing di sesi kelima ini. Sama-sama Kak Dinda, seneng banget nih Kak bisa ngobrol langsung lagi bersama Petromain Kak. Nah, untuk Petropips, kita akan kembali lagi ke episode selanjutnya dan sekaligus di episode terakhir. Dan juga jangan lupa together we exploring energy, expanding mind. Bye-bye Petropips. Halo Petropips, kembali lagi bersama aku Adinda di Petromind Exploring Energy, Expanding Mind. Nah, kita itu udah sampai di episode terakhir nih, tuntas tapi belum selesai menyimak bab penutup dari POD, Pedoman Plan of Development dari SKK Migas. Nah, bersama saya lagi Adinda dan juga narasumber tersayang kita yaitu Kak Saenza. Nah, halo semua, jadi kita itu akan membahas nih tentang bagian terakhir dari seri POD ini. Nah, kalau di episode sebelumnya itu kita udah bahas mengenai monitoring, gambaran umumnya dan juga jenis-jenisnya. Nah, pada bab terakhir ini atau bab 6 ini kita akan membahas hal yang kedengarannya formal banget tapi ternyata penting banget untuk memahami aturan main dari SKK Migas dan juga K3S itu sendiri. Nah, aku udah bareng lagi bersama Kak Saenza di sini. Yang tadi kita udah menemani kita dari episode 1 tentunya teman-teman. Dan halo Kak Saenza. Halo juga Kak Dinda. Halo juga buat semua para pendengar setia Petromain ya. Nah, aku seneng banget nih bisa balik lagi di episode terakhir seri ini. Walau judulnya itu penutup, tapi justru disinilah fondasi hukumnya itu makin ditegaskan ya teman-teman.
Nah, jadi kita langsung aja ya Kak. Di bab 5 itu kan disebutkan bahwa pedoman tata kerja atau PTK ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dijelasin nggak sih Kak, ini maksudnya atau aturan mainnya itu seperti apa ya Kak? Nah, jadi gini ya Kak Dinda, PTK itu kan ibaratnya itu aturan teknis operasional dari SKK Migas untuk mengatur bagaimana POD dijalankan ya Kak. Nah, tapi semua itu tuh harus tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Misalnya nih, undang-undang migas dan turunannya nih. Dan kalau nanti ada perubahan peraturan perundang-undangan, misalnya aturan baru soal kontrak kerjasama atau lingkungan hidup, nah maka PTK ini tuh juga harus disesuaikan biar tetap relevan Kak. Nah, berarti PTK ini sifatnya dinamis ya Kak, bisa berubah nih sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, bener banget tuh Kak, tapi yang paling penting dari yang lain ya Kak, jadi aturannya itu yang gak bertentangan dengan hukum baru akan tetap berlaku. Jadi gak semua langsung dirombak total Kak. Nah, terus nih Kak, aku membahas di poin berikutnya itu kan disebut kalau ada ketidaksesuaian antara PTK ini dan KKS atau Kartu Kerjasama ini, maka yang jadi rujukan utama itu kan adalah KKS ya Kak. Nah, ini tuh menarik nih Kak, kenapa justru KKS-nya nih yang menjadi acuan utamanya? Nah, jadi ini penting banget nih Kak. Jadi gini Kak, KKS itu kan adalah kontrak legal ya Kak antara pemerintah Indonesia di mana melalui SKK Migas dan kontraknya itu dengan kontraktor alias KKKS. Nah, sifatnya ini memang mengikat ya Kak secara hukum. Jadi kalau ada hal yang berbeda antara PTK dan isi kontrak ya yang dipegang itu adalah kontraknya Kak. Nah, logikanya gini Kak, PTK itu kan panduan pelaksanaan, tapi KKS adalah dasar hukum utama yang disepakati oleh kedua belah pihak Kak. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi kayak kalau misalkan di perusahaan ini ternyata ada SOP, kalau di perusahaan tuh kayak ada SOP atau kontrak kerjanya gitu ya Kak. Jadi SOP ini bisa fleksibel tapi kontraknya itu jadi pegangan hukum utamanya. Nah, iya Kak, benar persis banget tuh Kak, analogi yang pas itu sih Kak. Nah, terus kan di bab ini juga disebutkan ya Kak, kalau ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini, nanti akan ditetapkan kemudian dan jadi bagian yang nggak terpisahkan dari PTK itu sendiri. Jadi artinya tuh SKK Migas itu bisa nambah atau aturan perlengkapnya gitu ya Kak? Nah, iya benar Kak. Jadi kadang dalam pelaksanaan POD itu muncul situasi yang belum pernah diatur sebelumnya Kak. Misalnya nih ada teknologi baru atau misalnya ada model bisnis baru yang belum tercantum di PTK ya Kak. Nah, untuk itu SKK Migas itu bisa mengeluarkan ketentuan tambahan. Ketentuan tambahannya itu bisa semacam adendum atau pedoman pelengkap ya Kak. Jadi supaya tetap ada kejelasan aturan di lapangan. Wah, ternyata keren banget ya Kak. Jadi fleksibel tapi tetap terkendali. Nah, iya Kak. Nah, selanjutnya ini kan ada nih bagian dari bab ini tuh yang menurutku paling tegas disebutkan bahwa kalau K3S itu terbukti melanggar ketentuan hukum dan dari pelaksanaan POD-nya ini, maka mereka itu harus bertanggung jawab penuh atas akibat hukumnya. Bahkan harus melindungi SKK Migas dan dari segala tuntutannya. Benar nggak ya Kak? Jadi ini tuh bisa dibilang semacam tameng hukum ya Kak buat SKK Migas. Nah, iya bener banget nih Kak. Jadi SKK Migas di sini itu posisinya sebagai representasi negara Kak. Kalau kontraktor itu melakukan pelanggaran hukum, misalnya ya lalai ya Kak, atau melanggar izin lingkungan, atau misalnya juga bisa menyebabkan kerugian pihak lain. Nah, maka mereka itu yang harus menanggung seluruh akibatnya Kak. Nah, K3S sendiri ini yang wajib membebaskan SKK Migas dari tanggungan jawab hukum atas pelanggaran itu. Nah, hal ini tuh penting banget Kak untuk memastikan tanggung jawab tetap di pihak yang melaksanakan kegiatan dan bukan di lembaga pengawasnya Kak. Oh, jadi kalau misalkan ada kasus hukum di lapangan akibat kelalaian dari operatornya, jadi SKK Migas nggak bisa disalahkan dong ya? Nah, bener Kak, tapi tentu aja ya Kak, SKK Migas itu tetap punya fungsi pengawasan dan evaluasi supaya pelanggaran semacam itu tuh bisa dicegah sejak awal Kak. Gitu. Nah, terus nih Kak, ada poin selanjutnya tuh juga disebutkan istilah
istilah terminologi yang nggak diatur di peraturan K3 KKS ini. Maka definisi dari PTK POD yang digunakan itu kan sebagai standar ya Kak. Kenapa hal sekecil istilah ini pun harus diatur juga nih Kak? Nah, kenapa hal kecil seperti istilah itu sampai diatur juga? Jadi karena di dunia migas ini istilah itu kan bisa sangat teknis dan sangat sensitif ya Kak. Misalnya nih istilah recoverable reserve atau economic limit, di mana tiap dokumen ini bisa punya arti yang sedikit berbeda Kak. Makanya SKK migas ini ingin memastikan semua pihak itu pakai definisi yang sama. Nah, nantinya itu biar gak ada salah tafsir antara SKK migas dan juga K3S Kak. Jadi konsistensi terminologi ini juga penting supaya komunikasinya itu teknis, terus ekonomi dan hukum juga bisa sejalan Kak. Wah iya sih, kadang kan beda definisi dikit aja itu kan bisa berujung pada kesalahan interpretasi ya Kak. Apalagi kalau udah menyangkut angka cadangan dan juga investasinya, masalah duit ya Kak. Nah, jadi ini kan perlu banget namanya penyamaan interpretasi ya Kak ya. Nah iya Kak, makanya bagian ini kan meskipun kelihatannya kecil tapi ini sangat penting Kak dalam praktiknya Kak. Nah ini sih Kak, terakhir nih disebutkan juga kan kalau di lampiran dan formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan PTK ini kan juga merupakan salah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ya. Artinya kan semua template, formulir dan juga laporannya kan juga punya, dan contoh laporannya kan juga punya kekuatan yang sama dengan isi PTK-nya ya Kak. Nah bener banget Kak, misalnya nih format laporan monitoring POD, terus template evaluasi keekonomian atau flow diagramnya kan semua itu dianggap bagian dari PTK resmi ya Kak. Jadi itu gak bisa diubah semaunya tanpa persetujuan SKK migas, karena itu sendiri semua mendukung keseragaman administrasi dan evaluasi di seluruh proyek migas di Indonesia Kak. Nah, jadi kan bab ini kalau dirangkum nih ya Kak, bab ini tuh kan artinya bahwa penutup ini artinya menegaskan bahwa PTK itu kan dibuat berdasarkan hukum yang berlaku dan bisa menyesuaikan apabila ada perubahan. Dan juga kalau misalkan beda dengan KKS, yang dipegang itu KKS-nya. Dan apabila pelanggaran itu dilakukan oleh K3S, jadi tanggung jawabnya itu bukan jadi tanggung jawab mereka sepenuhnya. Dan juga yang terakhir itu bisa disimpulkan juga bahwa semua lampiran serta terminologi yang ada di PTK ini punya kekuatan hukum resmi ya Kak. Bener gitu nggak ya Kak? Nah iya Kak, kurang lebih gitu sih Kak, bener banget sih Kak. Jadi intinya bab penutup ini itu untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan POD itu punya dasar hukum yang kuat, jelas dan juga konsisten ya Kak. Jadi itu gak cuma soal teknis lapangan Kak, tapi juga soal tanggung jawab hukum dan administrasi Kak. Nah keren banget ya. Jadi meskipun judulnya itu penutup, justru istilah ini tuh seluruh aturan main tuh dikunci rapat-rapat biar nggak ada yang namanya istilah ruang abu-abu. Setuju banget Kak Dinda. Jadi ibaratnya ini kayak tanda tangan terakhir di kontrak ya Kak, untuk memastikan semuanya ini solid sebelum dijalankan Kak. Nah jadi oke, itu juga pembahasan mengenai bab 6 atau penutup dari SKK, dari pedoman POD SKK migas ini sendiri. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar kerja di sektor hulu migas, semoga obrolan itu bisa bisa membuat kalian lebih paham mengenai kontrak hukumnya. Nah, episode terakhir ini juga menjadi episode terakhir kita ya Kak di podcast kali ini yang lumayan panjang, bisa dibilang sangat panjang. Jadi sesi 1 menjadi sesi sampai sesi 6 ini. Nah benar banget nih Kak, jadi kan kata kakaknya tadi ya Kak, jadi karena di industri migas itu bukan cuma teknologi yang penting, tapi juga kepatuhan terhadap regulasi Kak. Nah, setuju banget. Jadi terima kasih banyak ya Kak Sayenza untuk udah menemani lagi dari awal sampai akhir, dan juga makasih juga untuk semua Petropips di rumah yang udah menyaksikan podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, baik yang sedang berkecimpung di dunia migas ataupun yang baru mau berkecimpung di industri migas. Semoga ini bisa menjadi ladang manfaat buat kalian semua. Cukup sekian dari Petromind, Exploring Energy, Expanding Mind. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.